Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita Salam warahmatullahi kedatangan wabarakatuh. tamu kita dari Katolik Kang Bolo-Bolo. Dia kasih nama Bolo-Bolo begitu ya. Sebetulnya sih kita tidak Iya, mengarah kepada satu tema eh, yang tadinya sebetulnya berawal tentang adanya kedatangan orang yang ditunggu-tunggu, dan itu ada di mana saja di konsep Jawa. Dalam antropologis Jawa disebut Satrio Piningit gitu ya. Kalau di Abrahamic iya, Faith, dalam Yahudi itu mereka juga menunggu Mesias ya, karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, atau kita sebutkan dengan Nabi Isa. Di kalangan saudara kita Kristiani juga menunggu, yaitu Yesus Kristus untuk datang lagi ke dunia untuk menjemput saudara-saudara kita itu ke surga. Nah, terkait kedatangan Yesus Kristus ini dalam kedatangan yang kedua itu juga secara mainstream Islam juga mengimani gitu ya, tetapi tidak semua. Gus Beti tidak menerima itu ya, menolak itu. Jadi fenomena kedatangan sosok yang ditunggu-tunggu itu ada di mana-mana. Dan sekarang lagi asik yang kemarin sudah kita diskusikan tentang adanya sosok yang disebut Ahmad Qasim atau apa gitu, tentang mimpi-mimpinya ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu tidak mengklaim sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi menarik. Awalnya sih di situ, tetapi kemudian nggak tahu gimana berkembang menjadi bahwa apakah Yesus itu Isa, apakah Isa itu Yesus. Disinilah pintu diskusinya mulai berjalan. Oke, untuk Kang Mas Bolo-Bolo, saudara Kristen Katoliku, monggo silahkan, apa menjadi alasan jenengan kalau Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus. Tetapi harus kita ketahui bahwa di dalam internal Kristen sendiri pun terjadi dualisme antara ada kelompok yang mengatakan Yesus itu Isa, Isa itu Yesus, tapi disampaikan oleh dua informasi berita yang berbeda. Ada yang mengatakan memang Isa dan Yesus itu adalah dua personal yang berbeda. Ya, terserah saja nanti mau dipilih yang mana. Oke, untuk tamu terhormatku, silakan menyampaikan pandangannya, nanti biar dijelaskan oleh teman-teman Islam lainnya kalau jenengan mengutip Al-Quran. Monggo, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. iya Gus, terima kasih Gus. Jadi gini, kan kalau macam kita lihat itu bukan hanya dasarnya itu yang tadi saya sudah sebut, tetapi juga dasarnya dari tempat kelahiran, ya kan? Isanya itu lahir kan di bawah pohon kurma. Kalau seperti Yesus kan lahirnya kan di kandang domba, ya. Terus kedua, kalau macam Isa itu kan tidak disalib, kalau Yesus itu kan disalib. Itu aja sudah menunjukkan perbedaan nyata. Plus yang tadi saya sebutkan itu dari kelahirannya juga kan gitu. Nah, kalau macam saya itu menolak. Terus kalau ada teman-teman yang macam menerima, ya apa kosakata nama apa Isa itu pun saya sudah pernah dengar. Mereka jelasinnya gini. Jadi maksud mereka yang menggunakan kosakata Isa itu, ya nama Isa itu sepanjang, nah, kalau seperti dibilang bahwa macam Isa itu disalib dan Isa yang dilahirkan di kandang domba itu maksud mereka, ya. Jadi nama nama namanya itu maksudnya itu apa Isa yang seperti itu, bukan bukan Isa yang tidak disalib itu katanya gitu. Jadi maksud mereka tuh ya kalau mereka menggunakan kata Isa, tetapi Isa bukan yang seperti di Quran itu, gitu ya. Tetapi kalau saya sih lebih suka pakai kata Yesus yang ini gitu ya. Kalau macam Isa sih saya pribadi tidak mau gitu. Ya gitu bang, bagus. Ya silakan teman-teman ya Oke, sikapi. terima kasih atas penjelasannya ya. Tapi kalau terkait tentang salib menyalib, ya, sebetulnya kalau sudah pada presaposisi ya bahwa yang disalib itu Yesus ya, bukan Isa, ya sudah berarti kan sudah tidak perlu ada lagi diskusi eh, apa ya, lintas iman ada dalam comparative religion antara Islam dan Kristen. Kalau memang yang disalib itu bukan Isa, dan Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa, jadi benar-benar independen gitu loh. Tapi apakah benar Iya demikian? memang. Apakah benar demikian? Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Prof. Kang Prof sudah menjelaskan dengan begitu indah
Ukta Harun itu banyak disalahpahami. Itu yang mengatakan Yahudi dalam rangka menyudutkan Bunda Maryam. Jadi Al-Quran itu hadir untuk membela kesucian Bunda Maryam. Itu seperti ejekan gitu loh. Hai Ukta Harun gitu. Karena dulu selalu dinisbahkan kepada orang-orang soleh. Kamu itu orang soleh kok bisa lahir punya anak dari mana? Nah, gitu loh kira-kira. Ya. Tetapi meskipun begitu memang kalau kita merujuk kepada kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Lukas ya. Di situ memang Bunda Maria itu bersaudara sepupu dengan Elizabeth. Elizabeth saudaranya Harun. Jadi kan dia connect di situ. Kecuali kalau itu mau dibantah ternyata ada Maryam yang lain ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Lukas itu Maryam yang mana? Itu kan itu juga perlu kita kaji bareng ya. Kita bisa lihat dari mulai Lukas 1 ayat 39 Maria dan Elizabeth perikopnya ya. Di situ jelas-jelas disebutkan ya. Tadi sampai ke bawah panjang itu ceritanya ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus boleh juga diambil dari situ ya. Jadi terkait dengan itu semua maka ada yang mengatakan itu sama. Tetapi yang mau aku sampaikan begini, itu pernyataan orang-orang Yahudi kala itu gitu ya. Nah, kalau tentang dikaitkan dengan penyaliban juga begitu ya. Kita buka surat An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, ya. Dan terusnya ke bawah. Yang aku perlu tegaskan, kan begini kata Al-Quran. Dan karena ucapan mereka itu tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Yahudi yang sudah mengklaim ya bahwa mereka telah menyalib, telah membunuh. Kata Al-Quran, bukan, kamu tidak menyalib dan tidak membunuh. Artinya polemik ini pun sebetulnya itu hadir dalam rangka ya gospel fikir atau perang pemikiran antara Islam dan Yahudi. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Itu loh. Yang disandang Al-Quran itu adalah klaim mereka. Mereka itu tertuju kepada Yahudi. Kalau kita baca dari perikopnya ya, kesatuan agama Allah itu dari surat 4 153 ya, itu Kristen nggak ada. Nasrani, kami kalau baca Al-Quran itu Nasrani nggak ada di situ ya. Baru disebutkan 157. Dan karena ucapan mereka itu tertuju kepada Yahudi. Tetapi kekinian justru Nasrani berhadapan-hadapan dengan Islam tentang disalib atau tidak disalib gitu. Tetapi kalau memang Kang Bolo-Bolo mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, ya sudah selesai, nggak perlu dibicarakan siapa yang disalib. Aku kira begitu ya. Tetapi kita tahu kenapa akhirnya kekristenan mati-matian harus berhadapan dengan Islam, karena adanya sebuah dogma yang dibangun oleh Paulus, dogma teologi salib. Kalau dikatakan oleh Paulus dalam surat kirimannya, kalau Yesus itu tidak disalibkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah keimanan kami. Itu dogma gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Sebetulnya disalib atau tidak disalib itu adalah perang pemikiran atau polemik yang terjadi antara Yahudi dan Islam. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kenapa Kristen akhirnya masuk dan mempertahankan mati-matian harus berhadapan dengan Islam? Karena dogma yang dibangun oleh Paulus tentang soteriologi salib. Begitu. Monggo, mungkin Pak Jeffrey, Kang Prok atau Bolo-Bolo, monggo silakan. Oke, saya itu tanggapi ya, Gus. Silakan. Jadi kalau macam iya, kalau seperti kita pelajari ya saya supaya tidak lupa, saya mulai dari yang Abang sebutkan tadi ya tentang dogma yang dibangun Paulus. Sebenarnya itu bukan dari Paulus. Penyaliban itu kan sudah sangat jelas kalau kita baca di dalam Injil. Bahkan Yesus sebelum wafat pun dia sudah mengatakan ya dia akan disalib. Jadi dia sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan di dalam penyaliban itu sebenarnya salib itu ya, kalau macam kita pelajari, kalau macam kita belajar dogmanya, sebenarnya tuh ada lagi sia-sialah ya kalau macam Yesus disalib tapi tidak bangkit gitu. Jadi sebenarnya
iman kita itu menjadi benar karena apa? Dibuktikan dengan kebangkitan Yesus. Itu ya tadi sampai Gus tidak tambahkan itu. Jadi kita tidak semata-mata itu penyaliban Yesus saja, tapi harus dibuktikan dengan kebangkitannya itu sebagai dibenarkan gitu bahwa memang Yesus itu penyelamat dunia kan gitu Gus. Nah, terus kedua masalah perdebatan Islam dengan Kristen. Sebenarnya kan yang diperdebatkan itu karena dalam hidup sehari-hari kita ini ya. Dalam hidup sehari-hari kita kan banyak teman-teman Muslim itu ya istilahnya menuduhkan Yesus bukan Tuhan, Yesus itulah yang menimbulkan perdebatan sebenarnya, bukan hanya masalah salib aja kan gitu. Karena umat Islam ya menyamakan Isa dengan Yesus gitu. Zaman-zaman dulu kan tidak seperti di zaman yang sekarang ini. Ya, zaman dulu kan orang untuk seperti membaca Al-Quran, hadis itu kan sulit sekali. Apalagi zaman-zaman dulu itu sampai ada timbul gereja Isa Al-Masih kan seperti gitu kan. Itu kan untuk mendapat info tuh siapa sih Isa ini di dalam Quran tuh tidak seperti sekarang gitu ya. Sehingga contohnya ada macam gereja Isa Al-Masih itu kan pada waktu perubahan gereja-gereja Tionghoa itu kan pada masa Soekarno itu kan dilarang, tidak boleh lagi menggunakan nama-nama Tionghoa. Sehingga pada waktu itu Soekarno juga mengusulkan gimana dikasih nama aja Isa Al-Masih. Gereja-gereja Tionghoa itu kemudian setuju gitu ya, karena mereka pikir sama pada saat itu ya, karena kan kalau dilihat sekilas memang sama kan, Maryam, terus kemudian dilahirkan juga bukan karena persetubuhan dan gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, zaman sudah berkembang, orang-orang Kristen kan mulai bisa juga membaca, apalagi zamannya Google sekarang kan, tinggal diterjemahkan kan bisa. Di situ banyak ditemukan tuh perbedaan-perbedaan. Terus kenapa orang Kristen sampai sekarang juga berdebat dengan orang Islam ya? Misalnya kayak macam saya bilang kan, kalau macam memang Yesus bukan Isa kan ya sudah, tidak ada lagi perdebatan benar. Dalam hal itu sudah tidak ada lagi. Yang sekarang lagi sedang diperdebatkan itu teman-teman Muslim mengatakan Isa itu adalah Yesus, kita mengatakan Isa itu bukan Yesus. Ya itu jadinya berdebat juga di situnya gitu, di situnya, gitu Gus. Silakan Gus, sama teman-teman bisa nanggapi. Oke. Aku hanya sedikit saja karena aku harus membagi waktu dengan tamu-tamu terhormatku, ada Ustadz Jeffrey, ada Prof. Asumsi ya. Nah begini, tentang salib dan Paulus tadi, memang benar yang kamu katakan ya, tetapi akhirnya Paulus itu mengambil peristiwa penyalipan itu sebagai sebuah dogma yang dia bangun. Itu yang aku maksud. Bukan penyalipan itu karena Paulus atau ada katakanlah ada sahamnya Paulus, enggak. Yang aku sampaikan peristiwa, kita ikuti Bible dulu ya. Penyalipan itu berjalan seperti itu ya, oke. Kemudian peristiwa itu diambil oleh Paulus untuk membangun soteriologi salib gitu loh ya. Terus masalah bangkit, memang sih banyak hal-hal yang kita diskusikan. Kenapa aku tidak mengutip kebangkitan tadi? Karena di situ juga bermasalah. Aku sudah panjang lebar mendiskusikan dengan saudaraku yang mengaku nabi itu ya, nggak tahu. Sepertinya tidak semua teman Kristen juga tidak menerima kalau dia itu sebagai nabi. Dia kan mengklaim sebagai nabi gitu ya. Ya, aku diskusikan ya. Karena kebangkitan itu mengalami cacat. Siapa yang ngaku nabi? Siapa? Luga. Ya sudahlah, kita nggak membicarakan orang ya, kalau sudah tahu sudah. Jadi ya sebab nanti kita ya, tapi kan mesti supaya tidak sampai ada yang salah paham kan, nanti mesti kita sampaikan juga kenapa kita tidak bilangnya nabi kan gitu. Iya. Silakan. Kalau kamu sudah tahu ya sudah. Karena begini, menurutku kita nggak enak membicarakan orang ketika orangnya nggak datang. Jadi yang kita bicarakan masalahnya saja gitu. Tapi kalau kamu tahu ya sudah, ya, itu lebih baik juga. Jadi intinya ya, dalam diskusi itu benarkah 3 hari 3 malam itu dipenuhi? Kan itu juga
jadi masalah. Jadi bukan aku tidak mengerti tentang kebangkitan. Kebangkitan itu juga ada sesuatu yang belum selesai untuk kita diskusikan gitu. Oke, aku harus berbagi. Ada Ustadz Jepri, ada Kang Prof. Mungkin Ustadz Jepri dulu ya. Tadi Kang Prof sudah kita diskusi sambil ngopi-ngopi. Ada tamu terhormat kita Kang Bolo-Bolo. Monggo Ustadz Jepri. Baik, terima kasih Gus Romi. Gus Romli, saya Gus Betik, Gus Romli. Gus Betik, ingat Gus Romli lah. Jadi gini, sebenarnya terbalik ya. Justru Islam itu meluruskan sejarah-sejarah yang pembelokan yang terjadi di dalam pengetahuan saudara-saudara dari Kristen ini ya. Karena kenapa ya saya katakan, memang Kristen ini kan memang sumbernya bukan dari ajaran Nasrani sebenarnya. Karena memang kelahiran Kristen ini itu adanya di abad ketiga lah ya. Nah, hal-hal itulah semuanya yang diluruskan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita ingin berbicara tentang apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan apa yang diyakini oleh Kristen, itu pasti akan terjadi bagaikan air dan minyak. Jadi hal yang tidak mungkin terjadi untuk bisa ini, kecuali kalau betul-betul saudara-saudara kita ini dari Kristen ini ingin menelusuri kembali sejarah ya, pemahaman-pemahaman yang diyakini dari golongan-golongan dari denom lain gitu. Karena ada beberapa denom lain juga meyakini tentang hal itu gitu. Jadi yang sudah melekat itu ya sulit juga, mau diapa lagi. Karena seperti yang saya katakan, kalau yang masih menganut di dalam setitik ajaran-ajaran Nasrani, nah itu sebenarnya makanya ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Pada zaman-zaman dulu ya, yang masih terkontaminasi kental dengan kitab-kitab yang selain daripada apa yang dia ini, ya termasuk mungkin Barnabas, itu meyakini tentang hal itu. Iya, tetapi memang setelah terjadi perubahan-perubahan, ya apalagi di abad ke-10, di abad ke-10 ini, ya lahir lagi namanya Protestan, ya kan, yang dideklarasikan oleh Martin Luther, ya semakin anu lagi gitu, semakin jauh jaraknya gitu. Jadi ya sulitnya di situ, saudaraku. Makasih. Oke, Kang Prof mau nambahin? Ya, gini ya. Kalau saya sih terus terang aja, saya sih nggak terlalu ambil pusing Nabi Isa dan Yesus itu mau disamain kayak Nabi Isa dan Yesus mau dibedain, saya nggak terlalu ambil pusing. Tapi kalau kita lihat dari perspektif sejarah, Anda boleh tanya ke semua orang yang belajar sejarah dari mulai PAUD sampai S7 gitu ya, belajar sejarah. Apakah sejarah itu akan membahas tentang esensi dan entitas Tuhan sebagai tokoh sentral atau tokoh utamanya? Tidak ada dalam sejarah itu membahas soal sosok Tuhan sebagai tokoh utama, enggak akan ada. Sejarah itu pasti akan membahas tentang makhluk gitu. Itu sejarah. Kalaupun Tuhan masuk dalam bahasan sejarah, pasti hanya sebagai peran sekunder dan peran figuran saja, tidak menjadi peran utama kayak gitu. Ini yang mau saya katakan. Ini sebenarnya menjadi dilematis ketika ingin ditarik ke sisi historis ya. Semakin kuat historis Yesus, justru itu semakin menandakan bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, semakin kuat sisi sejarahnya Nabi Isa alaihissalam, memang dia bukan Tuhan. Cuma ada yang salah paham menuhankan dia. Anda boleh cek orang yang belajar sejarah, ada nggak sejarah yang membahas Tuhan sebagai tokoh utama kayak gitu. Tuhan itu dibahas sebagai tokoh utama hanya dalam ranah teologis, tidak dalam ranah sejarah. Jadi saya sih setuju-setuju saja kalau umat Kristen menyatakan Yesus itu historinya sangat kuat. Saya setuju, ya kan memang Yesus itu bukan Tuhan, makanya dia historinya sangat kuat. Sisi historinya memang kuat sekali gitu. Jadi lihat saja, Anda boleh cek pelajaran sejarah dari PAUD sampai doktoral gitu ya. Ada nggak sejarah yang bahas entitas atau esensi Tuhan sebagai tokoh utama gitu? Nggak akan ada.
Ketika orang Kristen sangat bangga dengan sisi histori Yesus, berarti itu secara tidak sadar memang sedang menggugurkan ketuhanan Yesus. Karena Tuhan itu bukan tokoh sejarah kayak gitu. Itu saja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Gus. Oke, mantap ya. Ya memang seperti yang disampaikan Prof tadi ya. Itu sama tuh di Al-Qur'an disebut wal awalu wal akhiru ya. Kalau di perjanjian lama itu, kalau kita baca perjanjian lama itu setiap kata Tuhan yang itu Tuhan yang besar semua itu mengarah kepada YHWH ya. Itu juga dikatakan dia yang awal dan yang akhir gitu ya. Cuman dalam kemudian kekristenan mengatakan apakah itu Yesus, itu juga perdebatannya cukup tinggi. Artinya kalau kita belajar tentang teori ruang dan waktu, teori fisika gitu kan, yang awal dan yang akhir itu otomatis dia menjadi maha kuasa karena dia maha tahu gitu ya. Dan berikutnya dia akan menjadi, dia tidak masuk dalam lintasan sejarah. Seperti yang dibilang Prof, sesuatu yang masuk lintasan sejarah itu pasti makhluk. Itu aja yang bisa aku tambahkan. Mungkin ada dari siapa, terserah. Ki gitu aman. Oke ya, saya Sebentar, kita kasih waktu. Saya tanggapi dulu ya. Boleh. Sebentar ya, aku tawarkan gitu supaya semua dapat bagian. Sebentar. Ke Ki gitu aman. Sebelum ke Kang Bolo-Bolo. Halo. Oh, sepertinya lagi sibuk. Monggo Kang Bolo-Bolo, silakan. Iya, oke. Gini Bang ya. Jadi teman-teman Muslim ini kan kebanyakan ya. Kalau macam berbicara tentang Yesus, itu pikirannya itu bahwa orang-orang Kristen itu bahkan tadi menggunakan kosakata Tuhan kan. Padahal di dalam kekristenan itu membedakan Tuhan dengan Allah. Bahkan itu bisa ditelusuri sejarahnya Tuhan nanti kalau macam kosakata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu dari mana kita bisa berikut-berikut nanti kita bahas. Cuma fokusnya gini. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa coba ditelusuri di dalam sejarah mana ada sejarah yang itu membahas tentang Tuhan kan gitu. Ya. Nah, supaya teman-teman tahu posisi kita di Kristen itu sangat jelas. Ya, Yohanes 1 bab 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah atau dalam bahasa aslinya logos gitu atau hikmat Allah. Ya, jadi kita percaya bahwa Yesus itu ya adalah Allah, ilahi. Terus kemudian di Yohanes bab 1 ayat 14 ya, firman telah menjadi manusia. Jadi kita percaya juga ya Yesus itu adalah insani, ya manusia. Jadi Yesus itu punya dua kodrat ilahi dan kodrat insani. Yang disampaikan di dalam sejarah itu ya namanya sebagai manusia Yesus itulah yang diungkapkan di dalam sejarah. Di dalam sejarah itu ya semuanya membicarakan tentang manusia ini kan, peristiwa-peristiwa manusia ini gitu. Jadi kalau macam dibilang tidak ada ya ada. Jadi gini ya, kalau macam kita di dalam kekristenan, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah tapi bukan manusia, itu ajaran sesat. Sebaliknya juga, kalau macam kita percaya, ya kalau macam ada macam orang percaya bahwa Yesus itu manusia, tetapi bukan firman Allah, itu juga sesat gitu ya. Jadi harus teman-teman gini ya, tahu posisinya dalam kekristenan itu, Yesus itu adalah ilahi dan insani gitu. Kalau macam teman-temannya itu lagi sedang macam berbicara tentang kekristenan ya, tetapi berbicaranya itu tidak seperti yang kita yakini, itulah deritanya teman-teman gitu ya. Karena kita tidak meyakini apa yang kalian bicarakan kan gitu. Nah, jadi harus juga hati-hati melontarkan ini ya perkataan. Kalau seperti tentang kealahan atau Tuhan gitu ya misalnya tidak ada di dalam sejarah ya memang
sejarah itu kan hanya mencatat hal-hal yang macam kelihatan kan gitu. Allah juga kan juga tidak ada di dalam sejarah. Sekarang mau seperti buktikan yang namanya Allah itu mana kan nggak bisa dicatat apa sejarah. Sejarah itu hanya mencatat hal-hal yang tertulis yang bisa terlihat kan gitu. Arkeologi dan sebagainya yang bisa dilihat mata gitu. Ya jadi sama aja kalau kita ngomong tentang kealahan agama apapun itu memang tidak dicatat di dalam sejarah, diakui oh ya benar ini ada Allah, kan tidak bisa kayak gitu karena hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat kan gitu ya. Itu terus saya tadi juga ada kalau macam kita ngomong sejarah ya dari yang banyak kita pelajari sama-sama ya termasuk juga teman-teman muslim, salah satunya juga yang macam sering itu biasanya itu Pak Dani mungkin apa teman-teman kenal enggak, tapi dulu dia sering berdiskusi di Haba YouTube ya, tapi sekarang juga sering masuk di TikTok tapi enggak tahu Dari Kalimantan Barat ya, orang dari Depak gitu ya. Iya benar, dia itu malah bilang ya Al-Quran itu apa tidak ada hubungannya dengan apa sejarah. Kalau macam ada yang macam menghubung-hubungkan dengan macam sejarah, ya jadi kan gini, teman-teman Muslim mengatakan bahwa kalau macam Al-Quran itu ya dikaitkan dengan sejarah itu babak belur Al-Quran itu, karena dia sudah tidak bisa jawab. Kemudian dia mengatakan ya Al-Quran itu ya berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan apa sejarah gitu ya. Nah jadi teman-teman di sini juga ya, ada yang ngomong sampai kayak gitu, saya sampai ketawa gitu ya. Terus tadi juga ada yang mengutip apa Injil Barnabas. Nah, ini membuktikan bahwa teman-teman ini masih buta sejarah. Injil Barnabas itu ditulis tahun 1600-an dalam bahasa Italia. Ya, di situ saja kita sudah mendeteksi bahwa Injil Barnabas itu palsu. Jadi gini ya teman-teman ya. Kenapa hanya ada keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ya. Jadi pada waktu diputuskan bahwa hanya keempat Injil itu ada dia punya dasar. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah saksi mata yang harus melihat langsung peristiwa apa Yesus itu. Jadi kita di dalam kekristenan itu tidak boleh mengambil Injil yang katanya si A, terus si A ngomong kepada si B ngomong kepada si C ngomong kepada si D, baru ditulis terus diakui. Tidak boleh, harus langsung saksi mata itu sendiri. Dan keempat Injil itu ditulis oleh para saksi mata langsung gitu. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan mengambil ya batasan waktunya itu adalah Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes itu diantara murid-muridnya itu adalah murid yang umurnya paling panjang, yang terakhir meninggal. Ya, jadi Rasul Yohanes itu tidak salah meninggalnya tahun 97 kan gitu. Keempat Injil itu ditulis di bawah tahun itu. Ya, coba bisa teman-teman cek nanti ya. Injil Matius ditulis tahun berapa, terus Lukas dan sebagainya itu ya. Yohanes, Markus. Itu ternyata ditulis ya sebelum kematiannya Rasul Yohanes. Setelah kematiannya Rasul Yohanes, Injil apapun itu yang ditulis, mau dikasih nama Injil Petrus, Injil apa yang nama-namanya murid itu sudah tidak diakui. Bahkan ada ya Injil Thomas yang ditulis tahun 500-an, ya beredar di tanah Arab, yang ceritanya itu mirip ya di situ seperti di dalam itu ya Al-Quran ya. Itu bahwa Yesus bisa menciptakan burung, ada situ sama itu cerita-ceritanya. Itu pun dibilang Injil palsu. Kenapa? Karena sudah ditulis tahun 500-an. Apalagi Injil Barnabas yang ditulis tahun 1600-an. Ya, itu sudah sangat terlalu jauh sekali gitu ya. Makanya dibilang itu Injil palsu. Maka teman-teman ya belajar itu sejarah. Jadi maksud kita kalau seperti mau meyakini sesuatu, kita lihat dulu gitu ya. Jadi jangan hanya wah ini Injil ini Barnabas ini bela Islam kan gitu ya. Kemudian dipakai, tapi ternyata Injil palsu gitu, karena sudah dan itu ditulis oleh orang yang bernama tidak salah friend saya lupa namanya ya, dalam bahasa Italia, bahasa aslinya. Coba diperhatikan, negara Italia itu baru tahun berapa ada kan gitu. Zamannya Yesus itu belum ada Italia itu.
Di situ aja sudah langsung gugur itu kan.